Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dengan saya Mbak Edi dari Pondok Ikhtiar. Hanya seorang Muslim NKRI asal Banyuwangi. Untuk kali ini kita bicara tentang apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW tentang setan. Jadi di sini dikatakan dalam Al-Quran Al-Imran ayat 36, Bunda Maryam menyatakan bahwa dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Jadi di sini Bunda Maryam memohon perlindungan pada Allah untuk dirinya dan keturunannya Nabi Isa. Dan dalam hal ini Nabi Isa tidak punya keturunan. Dari situ kemudian juga muncul hadis dari Nabi Muhammad pada Abu Hurairah, dan tidak seorang pun dari keturunan Adam yang dilahirkan kecuali dia ditusuk oleh setan saat dilahirkan, sehingga bayi tersebut berteriak menangis karena tusukan setan tersebut, kecuali Bunda Maryam dan putranya Isa Al-Masih. Jadi jelas di sini bahwa dalam setiap manusia telah ada setan sejak dia bayi, meskipun pada saat bayi tersebut dia dilahirkan dalam bentuk suci. Tapi di situ setan belum mampu mempengaruhi. Artinya bayi tidak ada dosa sampai akhir baliknya. Kemudian ada satu cerita lagi saat Nabi Muhammad keluar rumah malam hari, dia melihat ada yang mengikutinya dan ternyata itu adalah Siti Aisyah. Di situ Nabi menanyakan, apakah Siti Aisyah cemburu? Dibilang ya. Kemudian Nabi bilang, ada setan yang masuk. Terus Siti Aisyah bertanya, apakah ada setan dalam diriku? Ya, ada. Terus apakah di semua manusia ada? Ya, di setiap manusia ada. Apakah di Rasul juga ada? Jadi dijawab oleh Nabi, ya ada. Tapi Allah yang maha gagah, yang maha mulia, telah menolong atau melindungi aku dari gangguan setan sehingga aku selamat. Kemudian ada satu peristiwa lagi dengan Abu Hurairah yang menjaga panen kurma. Selama 3 hari berturut-turut dia didatangi oleh pencuri yang mengambil kurmanya. Pada tangkapan yang ketiga, pencuri tersebut menyatakan kalau ingin selamat dari gangguan setan, maka bacalah ayat kursi sehingga dalam tidurnya tidak akan terganggu hingga bangunnya nanti saat subuh. Kemudian Nabi bertanya, katalah Abu Hurairah, sungguh dia berkata benar kepadamu, meskipun dia itu pendusta. Tahukah kamu siapa yang kau ajak bicara semenjak 3 malam itu? Abu Hurairah menjawab, tidak tahu ya Rasul. Rasul bersabda, dia adalah setan. Jadi di sini disebutkan
dalam pandangan Nabi Muhammad, setan itu bukanlah hantu. Setan itu adalah pikiran manusia yang seperti setan. Jadi bisa berupa iri, dengki, sombong, arogan, merasa benar menurut versinya. Jadi setan di sini jelas bukan hantu. Setan itu adalah pikiran kita. Dan bagaimana cara Bunda Maryam dan Nabi Muhammad untuk menghindari dari setan? Yaitu dengan berdoa, mohon perlindungan pada Allah, yaitu doa ucapan ta'awudz dengan kata-kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam hal ini kita harus tahu setan itu yang apa. Jadi doa ini bukan perlindungan dari hantu, tapi perlindungan dari pikiran-pikiran kita yang jelek. Dengan tahu makna arti ta'awudz, kita akan bisa mengerem saat kita berpikir, karena dalam pikiran juga bisa dipengaruhi oleh hawa nafsu, seperti hawa nafsu untuk berkuasa tanpa peduli apapun yang akan terjadi, tanpa peduli ada kerusakan, tanpa peduli ada pertumpahan darah. Sehingga sangat tidak salah dan sangat benar dalam Al-Ankabut 69, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka Allah akan memberikan pada mereka hidayah kepada jalan-jalan kami. Dan kemudian dipertegas oleh Nabi Muhammad, orang yang berjihad adalah orang yang bisa menundukkan nafsunya di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang berjihad itu adalah orang yang bisa membebaskan hawa setan yang ada di pikiran dan di dadanya. Jadi marilah kita berkonsentrasi bahwa a'udzubillahi minasyaiton itu adalah menghindari gangguan setan yang ada di pikiran kita dan hati kita. Karena tugas setan itu sederhana sekali, yaitu menjerumuskan manusia ke neraka, bisa dengan sifat kesombongan, iri, dengki, atau tamak, atau nafsu duniawi, atau nafsu berkuasa. Untuk nafsu berkuasa ini kita bahas dalam video berikutnya. Demikian pembahasan kita hari ini. Bila ada banyak kebenaran, tentunya itu hanya karena Allah semata, dan jika ada kesalahan tentunya itu mutlak dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menyatakan setan adalah musuh yang nyata. Jadi kita wajib tahu setan itu yang bagaimana, agar kita bisa terhindar dari setan, insya Allah.